Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 16 September 2023, Pekan Biasa ke-23. Hari ini peringatan Santo Cornelius, Paus dan Martir, dan Santo Siprianus, Uskup dan Martir. Bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, bab 1 ayat 15-17, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 6 ayat 43-49. Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini dengan sangat jujur menseringkan pemahamannya tentang iman akan Yesus Kristus dan bagaimana pengalamannya tentang iman akan Yesus Kristus itu. Rasul Paulus menegaskan kepada Timotius bahwa Yesus Kristus adalah Dia yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan Rasul Paulus dengan terus terang mengatakan bahwa dari sekian banyak manusia yang berdosa itu, salah satunya adalah Dia sendiri. Dan Dia sendiri mengakui sebagai manusia yang paling berdosa. Tetapi Dia mendapatkan belas kasihan dari Yesus. Yesus datang untuk menyelamatkan Dia sebagai manusia yang berdosa. Karena itu, pengalaman dan pemahaman iman akan Yesus yang seperti itu mendorong Rasul Paulus untuk menjadi pewarta Yesus yang luar biasa. Bahkan dia mengatakan, dia akhirnya menata kehidupannya, sehingga yang hadir dalam dirinya hanyalah Yesus. Dan dia adalah contoh bagaimana menyatakan syukur kepada Tuhan sebagai orang yang sudah diselamatkan dari dosa. Saudari dan saudara yang terkasih, kita semua, saya dan Anda, adalah manusia berdosa. Maka pemahaman Paulus tentang Yesus Kristus, sebagaimana yang dia seringkan kepada Timotius, seharusnya juga menjadi pemahaman kita. Bahwa Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Menyelamatkan saya dan Anda, karena kita adalah manusia berdosa. Nah, apakah kita juga mempunyai pemahaman seperti Rasul Paulus? Setelah dia menyatakan imannya bahwa Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, dan Dia adalah manusia yang paling berdosa yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Dan karena itu dia mau menata kehidupannya supaya Yesus hadir dalam dirinya. Apakah kita juga demikian? Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah hadir, yang telah datang untuk menyelamatkan kita sebagai manusia berdosa. Lalu kita akhirnya mau menyatakan rasa syukur dengan cara menata kehidupan kita supaya hanya Yesus yang hadir dalam diri kita. Sehingga kemanapun kita pergi, berjumpa dengan siapapun, orang lain akan berjumpa dengan Yesus yang sudah hadir dalam diri kita. Jangan sampai kita tahu bahwa kita diselamatkan oleh Yesus dari dosa-dosa kita. Tetapi hidup kita juga biasa-biasa saja. Santai-santai saja. Tidak ada rasa syukur yang sedikit menonjol sebagai ungkapan bahwa kita telah dibebaskan dari dosa, dan sebagai ungkapan syukur kita mau menata kehidupan kita lebih baik. Sementara dalam bacaan Injil, Yesus memberikan wejangan yang sangat bagus kepada para muridnya. Ada banyak hal yang menarik dalam wejangan itu. Tetapi saya cuma mengutip satu hal menurut saya yang pokok. Ketika Yesus mengatakan kepada para muridnya, tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dengan kata lain, Yesus mau tegaskan kepada para muridnya dan kita sekalian yang saat ini merenungkan perikop Injil ini, bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik.
Tidak pernah pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik, dan tidak pernah pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kira-kira apakah pernyataan Yesus ini benar dalam keseharian, dalam kehidupan beriman kita? Dalam relasi kita dengan Tuhan, kita akui Tuhan itu maha baik. Atau dalam bahasa bacaan Yesus, dalam bacaan Injil hari ini, Allah, Tuhan kita, adalah pohon yang baik. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya, seharusnya adalah buah yang baik. Karena kita berasal dari pohon yang baik itu. Tapi marilah kita secara jujur di hadapan Tuhan sendiri dan diri kita sendiri. Kira-kira bagaimana penilaian kita tentang diri kita? Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah sebagai pohon yang baik. Tapi apakah kita adalah buah yang baik juga karena berasal dari pohon yang baik? Ataukah hidup kita sendiri membuat wejangan Yesus itu tidak benar? Karena kalau kita jujur, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dalam iman. Dan ternyata kita bukan buah yang baik. Karena Allah adalah pohon yang baik. Seharusnya kita tuh buah yang baik. Tapi kalau kita jujur sekali lagi, terkadang kita lebih banyak menjadi buah-buah yang tidak baik. Buah-buah yang pahit. Buah-buah yang asam. Yang sulit dinikmati oleh orang lain. Bahkan juga oleh diri kita sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih. Kita harus membenarkan wejangan Yesus. Bahwa memang pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kita berasal dari Allah. Dan kita harus menjadi buah-buah yang baik. Karena Allah dari mana kita berasal adalah Allah yang maha baik. Pohon yang sangat baik. Itu tantangan untuk kita dalam refleksi selanjutnya. Bagaimana sikap hidup kita. Saudari dan saudara yang terkasih. Hari ini juga kita memperingati Santo Cornelius, Paus dan Martir, dan Santo Ciprianus, Uskup dan Martir. Cornelius dan Ciprianus adalah sahabat. Saya teringat, sahabat yang sejati adalah sahabat yang hadir tepat pada waktunya untuk temannya. Demikian yang terjadi dalam persahabatan Cornelius dan Ciprianus. Ciprianus hadir sebagai sahabat yang sejati untuk Cornelius pada saat Cornelius sangat membutuhkan pertolongan. Sedikit cerita tentang kedua orang kudus ini. Sekali lagi, Cornelius adalah uskup Roma atau Paus. Dan pada masa kepemimpinannya, sesungguhnya terjadi pergolakan secara internal dalam gereja, di mana ada Paus tandingan yang bernama Novatius. Dan pada saat yang sama juga, pada masa kepausannya, Santo Cornelius, juga terjadi penganiayaan. Dengan kaisar yang dikenal saat itu adalah Kaisar Decius. Tetapi berkat pertolongan Ciprianus, ya sebagai sahabat yang sejati tadi, Paus Cornelius akhirnya bisa membuat umat dalam gereja menjadi damai dan tenang. Paus Cornelius pada akhirnya pada masa Kaisar Gallus mengalami pembuangan dan dia mati di tempat pembuangan. Sementara Santo Ciprianus dia menjadi orang percaya kepada Kristus pada umur 35 tahun. Dia berasal dari Kartago, sekarang ini Tunisia.
Dan dia pada akhirnya juga menjadi uskup. Dan sebagai seorang uskup, dia sangat terkenal. Dia terkenal karena khotbah-khotbahnya dan tulisan-tulisan moralnya. Tapi kemudian dia pada masa Kaisar Valerianus dibuang dan dipenggal kepalanya. Saudari dan saudara terkasih, betapa pentingnya persahabatan Cornelius dan Cyprianus. Tapi persahabatan tidak pertama-tama karena materi, tidak. Keduanya membangun persahabatan yang sejati. Karena persahabatan yang sejati atau sahabat yang sejati hadir pada saat di mana temannya sangat membutuhkan. Saudari dan saudara yang terkasih, kita pasti punya sahabat, bukan? Tetapi apakah kita adalah sahabat sejati bagi teman kita? Atau sebaliknya, teman itu adalah sahabat sejati bagi kita? Dan salah satu karakter teman yang sejati adalah selalu hadir pada saat dibutuhkan. Terutama pada saat-saat genting. Mari kita coba merefleksikan, apakah kita adalah sahabat sejati untuk teman kita? Karena kita hadir pada saat yang paling genting, yang paling dibutuhkan oleh teman kita. Atau jangan sampai kita bukan sahabat yang sejati. Kita bersahabat dengan orang saat-saat senang saja. Karena kita mendapatkan sesuatu, keuntungan. Mungkin keuntungan ekonomis, keuntungan material. Tidak lebih dari itu. Maka banyak kali orang mengeluh saat-saat dia berada di atas dalam keberhasilan. Banyak sahabat, banyak teman. Karena mereka menikmati keuntungan secara ekonomis. Tapi pada saat orang terpuruk, semua hilang. Tidak ada sahabat-sahabatnya. Orang semua menjauh. Dan itu pasti bukan sahabat yang sejati. Saudari dan saudara terkasih, Yesus adalah sahabat sejati kita. Selalu hadir. Kapan dan dimanapun, dalam situasi apa saja kehidupan kita. Tapi apa kita adalah sahabat sejati dari Yesus? Itu tantangan yang terus-menerus menjadi permenungan kita. Tuhan memberkati.